Tujuan perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Hal ini terjadi atas dasar kebutuhan oleh kedua belah pihak yang melakukan perdagangan yang akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Faktor pendorong perdagangan adalah dalam perdagangan internasional, faktor pendorongnya adalah perbedaan sumber daya alam, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau adalah perbedaan hasil produksi dan perbedaan harga barang. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai manfaat perdagangan. Pertama, untuk manfaat perdagangan antar pulau, terdapat 7 manfaat. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan yang sudah merupakan tujuan utama dari perdagangan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara daerah yang surplus dan juga daerah yang minus. Ketiga, untuk memperkecil ketidakseimbangan harga antar daerah. Yang keempat, untuk mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah. Yang kelima, untuk memperluas kesempatan kerja untuk masyarakat. Yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Sedangkan manfaat perdagangan internasional ada 4. Yang pertama, tentunya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas pasar dagang. Ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Dan yang terakhir, untuk menjalin hubungan yang baik antar negara. Komoditas barang perdagangan antar pulau. Yang pertama ada Aceh. Pertanian itu ada kopi, nilam, dan rotan. Di perikanan ada tuna, tenggiri, dan cakalang denis. Di pertambangan ada batu bara, minyak, dan gas bumi. Kemudian kita beralih ke Sumatera Utara. Di situ ada gula, tebu, dan karet. Di perikanan ada udang, cumi, dan sotong. Di pertambangan ada batu gamping, dolomit, pasir kuarsa. Di Lampung ada padi sawah, kelapa dalam, kelapa sawit. Di perikanannya ada catfish, patin, dan nila. Di pertambangannya ada batu bara. Di Jawa Barat ada teh, kopi, dan jeruk purut. Di perikanannya ada patin, lele, sangkuriang, udang. Di pertambangannya ada andesit, batu kapur, bentonit. Di Jawa Timur, pertaniannya ada padi, biji coklat, dan biji kopi. Perikanannya ada udang, ikan hias, ikan patin, dan pertambangannya ada batu gamping. Di Bali ada manggis sebagai pertaniannya. Di perikanannya ada ikan hias hidup, ikan kakap, kepiting. Pertambangannya ada batu kapur, batu lahar, batu permata. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat memiliki pertanian berupa padi sawah, tomat, mangga. Perikanannya ada ikan setuhuk hitam, ikan tuna, madidihang, ikan kenyar, dan pertambangannya ada belerang kapur. Kemudian kita ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada karet, kelapa, dan kopi. Perikanannya ada udang, windu, dan rumput laut dan ikan patin. Pertambangannya ada minyak, gas alam, dan batu bara. Di Kalimantan Tengah, pertaniannya ada padi, jagung, dan kedelai. Perikanannya ada ikan pelagis, udang, rajungan. Pertambangannya ada batu bara, buih besi, boksit.
Di Sulawesi Utara, pertaniannya ada padi, jagung, kedelai. Di perikanannya ada ikan roa, ikan cakalang, ikan nila. Pertambangannya ada batu bara, nikel, dan aspal. Di Sulawesi Selatan, pertaniannya ada padi, jagung, dan ubi kayu. Perikanannya ada udang windu, rumput laut, kepiting. Dan kemudian pertambangannya ada nikel jenis mate, jenis mate, batu bara, dan marmer. Di Maluku Utara pertaniannya ada padi sawah, palawijaya, dan cengkeh. Perikanannya ada ikan tuna, frozen yellowfin tuna, cakalang, dan ikan tongkol. Di pertambangannya ada nikel, kobal, tembaga, dan uranium. Di Maluku terdapat vulipala sebagai pertaniannya. Perikanannya ada ikan kerapu, udang, dan rumput laut. Kemudian pertambangannya ada pasir kuarsa, belerang, dan kapur. Di Papua Barat pertaniannya ada biji kernel sawit, minyak sawit mentah, dan pala. Kemudian perikanannya ada udang, bandeng, kakap. Di pertambangannya ada emas, tembaga, dan pasir besi. Kemudian yang terakhir ada Irian Jaya. Terdapat karet, sagu, dan kakao sebagai pertaniannya, dan perikanannya ada udang, bandeng, dan kakap, dan juga pertambangannya ada emas, tambang, dan tembaga. Jalur perdagangan di Indonesia secara internasional adalah Selat Malaka. Selat Malaka merupakan kawasan yang penting untuk perlayaran dan perdagangan di Indonesia. Mengapa Selat Malaka? Selat Malaka menghubungkan Arab dan India di sebelah barat dan sebelah timurnya ada Nusantara. Karena banyak penjualan dari komoditas yang dibawa Cina terjadi di tempat tersebut, jalur tersebut diberi gelar Jalur Sutra. Jalur Sutra merupakan jalur yang melewati Asia dan menghubungkan timur dan barat. Indonesia termasuk dalam jalur sutra tersebut melewati Selat Malaka. Jalur perdagangan secara nasional antara pulau di Indonesia adalah melalui laut. Laut adalah mode transportasi dan transportasi perdagangan di Indonesia. Mengapa laut? Karena laut memiliki beberapa keuntungannya, yaitu memiliki muatan yang luas dan besar. Kapal merupakan mode transportasi yang aman. Lingkungan ramah terjaga karena regulasi pencemaran dan penggunaan bahan bakar ditingkatkan. Semua di Indonesia tersambung oleh laut sehingga semua dapat sampai.